Selamat pagi, Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Hari baik bagi kita semuanya. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas dalam satu hari ini, marilah kita mendengarkan renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Senin 7 Juni 2021. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Demikianlah sabda Allah. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadikan hidupmu berarti. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, seorang pendeta bernama Pendeta Wilhelmus Latumahina. Ia adalah seorang gembala sidang Gereja Bethel, Indonesia, Betsaida di Serpong, Tangerang. Ia memiliki seorang anak yang adalah anak sulungnya. Anaknya ini sangat diberkati oleh Tuhan dengan bakat yang diberikan oleh Tuhan di bidang musik. Bakat yang ia miliki membuatnya terlibat di bidang musik dan masuk ke dalam komunitas pengiring musik ibadah di gereja. Komunitas musik ini terdiri dari orang dewasa dan hanya ia sendiri yang adalah anak-anak. Hari silih berganti, ia semakin diberkati oleh Tuhan dan tumbuh semakin besar. Hingga pada usianya yang ke-17 tahun, pada tahun 2004, saat itu anak dari Pendeta Wilhelmus baru saja lulus SMA, terjadilah suatu kecelakaan lalu lintas yang akhirnya merenggut nyawa anak sulung pendeta tersebut. Tentu keadaan ini bukanlah kondisi yang mudah bagi seorang ayah yang kehilangan anak yang ia kasihi. Hingga akhirnya ia duduk dalam keheningan untuk merenungkan hidup ini. Pada saat itulah ia merenungkan bahwa dalam kehidupan ini ada tenggang waktu yang Tuhan beri buat kita. Artinya ada batasnya. Tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita jaya, tidak selamanya kita hidup. Pendeta Wilhelmus Latumahina sangat menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada masa saat kita nantinya mengalami stuck dan tak dapat berbuat apa-apa lagi. Hingga akhirnya beliau menyimpulkan, hidup ini hanyalah kesempatan saja yang tidak boleh disia-siakan. Maka itulah latar belakang lagu rohani yang sering kita dengar, hidup ini adalah kesempatan. Saudara di dalam Kristus, benar sekali bahwa hidup di dunia ini tidak akan selamanya kita miliki. Oleh karenanya, kita harus memakainya dengan bijaksana. Hal itulah yang ingin disampaikan oleh teks pagi ini bagi kita. Pemazmur merenungkan kesementaraan hidup manusia. Kalau kita lihat ungkapan debu dalam ayat 3, ungkapan rumput dalam ayat 6, menggambarkan keadaan manusia yang fana ini. Itulah sebabnya pemazmur memohon agar Tuhan memberikan kesadaran akan kefanaan sebagai manusia, sehingga memiliki hati yang bijaksana untuk mengalami hidup dengan bermakna atau berarti. Ada kutipan mengatakan, kehidupan bukan berbicara seberapa lamanya kita hidup, tetapi seberapa bermaknanya kita dalam kehidupan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjadikan hidup ini berarti? Yang pertama, selalulah libatkan Tuhan dalam setiap detik hidup. Kehidupan yang berjalan bersama Tuhan akan selalu menuntun kita ke dalam hidup yang bermakna. Yang kedua, berikan buah yang terbaik. Yakobus 4 ayat 14 berkata, hidup ini sama seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Artinya hidup ini singkat, maka hasilkanlah buah yang terbaik, apapun statusmu saat ini. Apakah sebagai seorang ayah, maka hasilkanlah yang terbaik di tengah-tengah keluarga. Sebagai seorang ibu, hasilkanlah buah yang terbaik bagi suami dan anak-anak di tengah-tengah keluarga.
Sebagai seorang anak, hasilkanlah yang terbaik bagi orang tua dan bagi sesama. Sebagai seorang pelayan, hasilkanlah yang terbaik di tengah-tengah gereja atau dimanapun kita berada. Sebagai seorang pengusaha, hasilkanlah yang terbaik bagi semua orang, apakah bagi anggota atau siapapun yang berada di sekeliling saudara. Yang ketiga, perbuatlah selalu yang baik. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bahwa bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadikan hidup ini berarti. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk hari ini. Kami menyadari bahwa tidak selamanya kami memiliki waktu hidup di dunia ini. Ajarlah kami untuk memakai kesempatan hidup kami ini dengan baik dan bijaksana. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapak dan Saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus menjaga kita di dalam satu hari ini. Tetapi kami akan mengingatkan, kiranya Ibu Bapak selalu setia untuk melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.